Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuna Frianti. Seperti biasa, selamat siang teman-teman sekalian. Seperti biasa kita masuk mata kuliah geomorfologi. Jadi materi kita hari ini itu tentang bentuk lahan asal proses air lain. Semoga video ini bisa membantu untuk saya dan teman-teman untuk dalam proses belajar. Dan yuk simak videonya. Bentuk lahan asal proses Eileen untuk pengertiannya sendiri, menurut Verstappen tahun 1983, bentuk lahan Eileen merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses angin. Yang kedua, menurut Herlambang tahun 2009, lahan Eileen merupakan lahan yang terjadi karena bentukan asal proses angin dan gabungan pelapukan dengan air. Proses terbentuknya yang pertama itu adalah pengikisan oleh angin yang dibagi menjadi dua, yaitu deflasi dan korasi. Deflasi merupakan gerakan tiupan angin yang membawa batuan baik berupa debu halus, pasir maupun materi yang berat dan kasar. Sedangkan korasi dapat menimbulkan bentuk atau bentang alam yang sangat luas. Gerakannya hanya terjadi di dekat permukaan tanah karena angin tidak dapat mengangkat pasir ke tempat yang lebih tinggi. Kedua, pengangkutan oleh angin yang dibagi menjadi tiga, ada suspensi, saltasi, dan rayapan permukaan. Suspensi merupakan gerakan vertikal tiupan angin yang mampu mengangkut materi-materi halus ke tempat yang lebih jauh, namun kemampuan mengangkatnya materi sangat terbatas. Kemudian ada saltasi. Saltasi yaitu gerakan meloncat yang disebabkan tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Dan yang terakhir ada rayapan permukaan, merupakan disebabkan oleh tubrukan materi butiran oleh saltasi. Ini adalah ilustrasi dari gerakan tiga tadi. Di sini ada suspensi, di sini angin mengangkat material secara vertikal dinamakan suspensi. Ada saltasi. Di sini ada sebuah butir pasir yang menabrak gundukan tanah. Namun karena kekuatan angin juga, pasir tersebut meloncat ke atas. Lalu yang ketiga ada rayapan atau creep. Setelah terjadi saltasi tadi, butiran pasir akan bergerak merayap di atas permukaan tanah. Yang ketiga lah sedimentasi atau pengendapan oleh angin. Sedimentasi dapat terjadi apabila kecepatan angin mulai berkurang dan melambat, sehingga material-material yang sudah terbawa akan terjatuh. Selain itu, sedimentasi juga terjadi karena butiran yang dibawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan. Kejadian ini akibat proses saltasi dan rayapan tanah. Contoh bentuk lahan Eileen. Di sini ada gundukan pasir. Syarat terbentuknya gumuk pasir. Yang pertama, tersedianya material berukuran pasir halus sehingga kasar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan pasir tersebut. Dan yang terakhir ada gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lainnya. Macam-macam gumuk pasir. Yang pertama ada stardust, gumuk pasir yang menyerupai bintang, terbentuk karena akumulasi pasir yang berasal dari angin yang datangnya dari berbagai arah. Panah-panah ini diumpamakan sebagai arah datangnya angin, diumpamakan. Lalu ada barcan, arah sayap barcan
tegak lurus dengan arah datangnya angin. Selanjutnya adalah longitudinal. Longitudinal adalah gumuk pasir yang memiliki bentuk sejarah dengan arah angin utama. Selanjutnya ada transversal. Bentuknya memanjang dan arah angin yang datang tegak lurus dengan sayap gumuk pasir. Terakhir ada parabolik. Tipe ini dipengaruhi oleh adanya vegetasi dan lengan gumuk pasir berlawanan dengan arah datangnya angin. Jika gumuk pasir tadi dilihat melalui citra foto akan terlihat seperti ini. Lingkaran merah inilah yang terdapat gumuk pasir. Gumuk pasir ini terdapat di Yogyakarta. Di sekitar gumuk pasir tidak terlihat bangunan, bahkan vegetasi pun terlihat sedikit. Itu karena secara terbentuknya gumuk pasir adalah tidak ada objek yang mengalami seperti bangunan atau vegetasi yang lain. Ada contoh lain itu mushroom rock. Bagaimana cara batu ini terbentuk? Batu besar biasa yang tinggi dan namun lunak di bagian bawahnya. Lalu bagian bawah yang lunak akan mudah terkikis oleh angin. Bagian ini adalah bagian yang paling lunak sehingga mudah terkikis oleh angin. Lalu yang ketiga, semakin lama bagian yang terkikis akan semakin banyak sehingga menyisakan batuan besar di atas namun pipih di bagian tengah hingga bawah. Baiklah untuk materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.